Amen. Saudara, minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita berbicara mengenai what shapes us, apa yang membentuk kita. Satu tema yang sederhana, satu tema yang mungkin biasa saja, tetapi saya mau menyatakan kepada saudara betapa pentingnya ini. Pertanyaan ini bagi kita semua, dan saya berdoa, saya berharap setelah kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan berbicara kepada saudara, sehingga saudara bukan hanya tahu, tapi saudara memutuskan apa yang saudara izinkan untuk membentuk saudara, membentuk hidup saudara. Saudara, pengalaman hidup kita bisa membentuk kita, entah itu keberhasilan atau kegagalan. Ada orang-orang yang begitu optimis, begitu percaya diri, karena senantiasa berhasil, melakukan apa aja berhasil, dan sama itu membentuk hidupnya. Ada orang juga kegagalan demi kegagalan yang sering kali dihadapi di dalam hidupnya. Kekecewaan, luka, sehingga hal-hal tersebut yang dia izinkan membentuk dia. Apapun juga itu. Saudara, apa yang membentuk saudara? Itu menentukan cara pandang saudara mengenai hidup saudara saat ini. Tapi apa yang saudara izinkan membentuk saudara juga akan menentukan hari-hari esok saudara, hari-hari di depan saudara. Amin. Ada orang yang senang dengar khotbah, bukan dengar kata-kata motivasi, penyampaian motivasi, dan mengizinkan itu membentuk dia. Ada orang yang senang dengan begitu banyak hal, saudara, di dalam hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Sadar tidak sadar apa yang kita izinkan membentuk hidup kita. Bisa begitu banyak yang kita izinkan membentuk kita. Tetapi sekali lagi, apapun yang kita izinkan membentuk kita akan menentukan bagaimana kita melihat hidup ini, dan akan menentukan bagaimana kehidupan kita di depannya, saudara. Kita bicara mengenai, sekarang kita lihat firman Tuhan. Ada seorang anak muda yang takut akan Tuhan, namanya Timotius. Dan Paulus di dalam kitab 2 Timotius, kita lihat 2 Timotius 3, 1-9 dulu. Kata-kata di dalam kitab Timotius ini dikatakan begini, Timotius seorang anak muda hidup di masa sukar. Hidup di masa sukar. Apa maksudnya masa sukar? Dan Paulus mendeskripsi masa sukar yang dihadapi oleh Timotius tersebut. Orang-orang di zaman itu mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Orang-orang di zaman itu secara keseluruhan senang menyombongkan diri, suka memfitnah, dan suka menjelekan orang lain, serta mudah berkhianat. Orang-orang di zaman itu tidak tahu terima kasih. Dan seringkali memberontak, anak-anak memberontak kepada orang tua mereka. Dan pada zaman itu orang-orang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu penjabaran masa sukar yang disampaikan oleh Paulus, dan Paulus mengatakan Timotius hidup di masa seperti itu. Masa sukar yang masa seperti itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Masa sukar bagi kita mungkin beda. Saya tidak tahu. Apa yang sedang saudara hadapi, apa masa sukar saudara. Bisa jadi masa sukar bagi kita diabaikan oleh orang tua kita atau oleh teman-teman kita merasa diabaikan, diabandon. Ada mungkin dari sebagian kita merasa kita diperlakukan tidak adil oleh hidup. Itu termasuk masa sukar yang kita hadapi, saudara. Dan sekali lagi, Paulus berbicara kepada Timotius di masa sukarnya Timotius yang sedang dia hadapi. Dan nasihat Paulus kepada Timotius di masa sukar yang dia hadapi itu, di 2 Timotius 3 mulai 14. Ayat 14 katakan begini, namun ini kan jadi nyambung dengan sebelumnya, saudara. Namun ini nyambung dengan masa sukar yang dihadapi oleh Timotius. Begitu, apapun situasi sulit yang terjadi di dalam kehidupannya, namun begitu. Dan inilah luar biasanya Injil. Inilah luar biasa kekristenan kita. Saudara, tidak ada keadaan yang tidak bisa berubah, tidak ada keadaan yang kacau, yang gagal, yang tidak bisa berubah. Selalu ada kata namun. Bahasa Inggrisnya seringkali pakai kata but, tetapi. Dan di balik kata namun, di balik kata but itu selalu ada pengharapan, kekuatan dan kuasa Tuhan yang bekerja bagi kita. Namun, di dalam bahasa sukar yang dihadapi oleh Timotius, namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Apapun situasi yang sedang kau hadapi, Paulus mengatakan tetap
terima, tetap yakini, tetap pegang firman Tuhan, Alkitab. Secara khusus karena khotbah tentang Alkitab, saya bawa Alkitab saya yang saya baca setiap hari. Di tengah-tengah apapun keadaan, namun ada ini loh, ada ini. Karena itu terima ini sepenuhnya, yakini ini sepenuhnya, pegang ini sepenuhnya. Saudara punya Alkitab, lalu kalau saudara nggak yakini Alkitab saudara, saya katakan begini, buat apa? Saudara punya Alkitab, lalu kalau Alkitab saudara sama dengan buku sejarah yang ada, yang pernah saudara pelajari, saya mau katakan kepada saudara, buat apa? Tergantung kita, saudara. Jika kita betul-betul menghargai ini, kita akan menerima ini, kita akan meyakini ini, kita akan memegang ini. Dan itu kata-kata Paulus. Di masa sukar, kata Paulus, jangan lupa, jangan takut. Di masa sukar ada firman Tuhan. Di masa sukar, terus yakini, terus pegang firman Tuhan. Paulus melanjutkan, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Sesederhana ini, Alkitab memberikan hikmat. Bukan hanya kitab Amsal loh. Kita tahu Amsal adalah kitab hikmat, betul enggak? Banyak kali kita mau mendapatkan hikmat, baca aja kitab Amsal. Tetapi keseluruhan Alkitab juga memberi hikmat. Bukan cuma kitab Amsal. Alkitab memberi hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita. Saudara, saya tahu ada orang-orang yang mengejar orang yang berhikmat. Orang yang berpengaruh. Ada orang-orang yang punya keinginan belajar begitu kuat sehingga saya perlu belajar dari dia. Saya perlu tahu kunci keberhasilan. Saya perlu tahu kuncinya bagaimana. Tapi kita meremehkan sumber hikmat yang utama bukan manusia, saudara. Sumber hikmat yang utama adalah ini. Alkitab memberi hikmat yang kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan Alkitab menuntun kita kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan begitu kan? Agak panjang. Saya sederhanakan begini. Alkitab membuat kita beriman kepada Yesus. Dan Yesus yang akan terus menuntun kita kepada keselamatan. Sekali lagi ya, Alkitab membuat kita beriman kepada Yesus yang menuntun kita kepada keselamatan. Tentu keselamatan kekal, tetapi bukan cuma keselamatan kekal, keselamatan sehari-hari kita, saudaraku. Saudara, sekali lagi, kalau cuma untuk keselamatan kekal, ya, kita mati, kita masuk surga aja, udah nggak usah melanjutkan lagi kehidupan. Tetapi kita hidup masih lama kan? Dari kita bertobat sampai kita dipanggil pulang Tuhan, atau sampai Tuhan Yesus datang, itu masih lama. Begitu inilah gunanya firman Tuhan. Memberikan keselamatan kepada setiap hari hidup kita, saudaraku. Dia menuntun kita untuk itu. Dan kemudian yang 16, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tanggung ayat 17 kalian ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 16 katakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Bahasa Indonesia pakai kata diilhamkan Allah. Bahasa yang lain dari kata diilhamkan Allah ini adalah dihembuskan oleh Allah. Bahasa lain lagi dipakai kata diinspirasikan oleh Allah. Itulah Alkitab. Dihembuskan, diinspirasikan, diilhamkan oleh Allah. Artinya, ini ditulis oleh Allah melalui tangan manusia. Dan Roh Kudus yang melakukannya di dalam kehidupan orang yang Dia pilih untuk menulis ini. Dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga memberi kebebasan untuk orang ini menulis dengan gaya bahasa, dengan pribadinya masing-masing. Dan inilah firman Tuhan. Saya ketemu dengan seorang yang bukan beragama Kristen dan saya membangun hubungan cukup lama. Dan awalnya kita tidak bicara mengenai hal-hal rohani sampai kemudian Bapak ini mengatakan kepada saya, menurut saya, orang Kristen adalah orang yang paling bodoh di dunia. Karena percaya tulisan yang orang tulis mengenai Allah.
Loh kan di dalam agama Bapak juga ada Injil. Saya katakan begitu. Betul. Tapi Injil yang kami tahu berbeda dengan apa yang Bapak pegang. Ini cuma tulisan orang. Matius, Markus. Kok Bapak percaya sih tulisan orang? Nah, saya mau kita semua mengerti. Yang tulis ini Allah, saudara. Diilhamkan, diinspirasikan, dihembuskan, ditulis oleh Allah melalui tangan manusia. Dan Roh Kudus yang menuntun setiap orang untuk menulisnya. Itu kenapa tadi kebaktian pertama saudara perlu dengar khotbah Pastor Yesi, bagus sekali. Orang yang berbeda, nulisnya nggak saling contek, nggak nanya kita mau tulis apa ya. Kamu udah tulis ini ya, oh saya kurang ini, kalau gitu saya tambahin part ini. Nggak ada hubungannya waktu mereka menulis. Tetapi dengan begitu banyak orang, begitu banyak variasi orang, begitu banyak kepribadian orang, dari tempat yang berbeda, dari zaman yang berbeda mereka tulis. Pada waktu itu disatukan, kelihatan kan, orkestranya satu, pribadi, Roh Kudus. Dan itulah yang kita percaya. Itu kenapa saudara, di dalam bahasa teologinya, sedikit aja ini, dikatakan bahwa Alkitab bersifat tanpa kesalahan. Ineransi. Kita percaya Alkitab bersifat tanpa kesalahan. Bahasa kerennya ineransi. Dan bahasa kerennya infallibility. Infallibility. Artinya, tidak mungkin gagal. Itulah Alkitab. Ditulis tanpa kesalahan dan tidak mungkin gagal. Saudara, di dalam bahasa aslinya. Dan yang namanya Alkitab, itu dari awal sampai akhir. Pak Is tadi menjelaskan secara luar biasa. Alkitab ini, kata-katanya, Alkitab bukan cuma kata-kata merah tulisannya, kata-kata merah perkataan Tuhan Yesus. Nah, bukan cuma kata-kata Tuhan Yesus. Perkataan Allah ini, dari kitab Kejadian, dari huruf yang pertama, sampai kitab Wahyu, huruf yang terakhir, itulah Alkitab yang diinspirasikan oleh Tuhan. Ditulis oleh Tuhan melalui tangan manusia. Kembali lagi menjawab pertanyaan Bapak tadi. Yang mengatakan ke Bapak tersebut, betul. Yang tulis kitab Matius. Makanya ditulis Matius, karena dia yang tulis. Tapi yang menulis adalah Allah yang memakai tangan Matius dan karakter Matius, gaya bahasa Matius untuk menulisnya. Tetapi tetap Allah yang menulis. Dan itulah Injil yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, Alkitab bersifat tanpa kesalahan dan Alkitab tidak mungkin gagal. Dan saya mau mengajak kita melihat, inilah Alkitab yang kita miliki, firman Tuhan yang kita miliki, saudaraku. Bayangkan kalau ini yang kita izinkan membentuk kita, hidup seperti apa yang kita jalani. 4 manfaat firman Tuhan, kitab suci, Alkitab, yang disampaikan oleh Paulus di ayat-ayat yang tadi kita baca. Bermanfaat untuk mengajar, dikatakan begitu. Artinya memberikan pengertian, memberikan hikmat. Bermanfaat menyatakan kesalahan. Termasuk mengoreksi cara pandang kita yang salah. Tentu mengoreksi sikap kita yang salah juga. Bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kalau saudara baca, saudara biarkan Alkitab berbicara kepada saudara, akan menuntun saudara pada pertobatan dan perubahan hidup. Membuat kita bisa berani menolak dosa dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Memperbaiki kelakuan. Jadi manfaat firman Tuhan, manfaat Alkitab, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran. Membentuk karakter ilahi di dalam kita. Bagi saya sesederhana itu. Inilah manfaat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius di dalam menghadapi masa sulit. Ingat, ini loh manfaatnya. 4 hal ini yang menjadikan manfaat dari Alkitab. Nah kemudian saya melihat kepada perjanjian lama. Apa yang perjanjian lama katakan? Apa yang Daud katakan mengenai manfaat dari firman Tuhan ini? Dan saya temukan di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Saudara-saudara bisa baca sendiri ayatnya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Tetapi saya ambil summary-nya aja dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Dikatakan bahwa firman Tuhan menyegarkan jiwa. Reviving the soul, bahasa Inggrisnya. Menyegarkan jiwa. Kalau saudara lesu, saudara perlu ada
kesegaran yang baru. Inilah jawabannya, inilah kuncinya saudara. Menyegarkan jiwa. Firman Tuhan memberi hikmat. Tadi kita sudah kita bahas. Membuat kita bijak, mengubah orang yang sederhana menjadi bijak. Begitu ya. Kemudian firman Tuhan dikatakan menyukakan hati, rejoicing the heart. Reviving the soul, rejoicing the heart. Itulah fungsi dari firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan kemudian membuat mata bercahaya. Membuat mata bercahaya, enlightening the eyes. Membuat kita bisa lihat dan kita mendapat pencerahan rohani. Kita bisa, oh begini, oh begitu. It enlightening mata kita. Membuat pencerahan kepada mata kita. Itu yang dilakukan oleh firman Tuhan. Membuat mata bercahaya. Sehingga, di dalam Mazmur 19 ini dikatakan, sehingga firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Bahasa yang lebih tepat sebenarnya pakai kata lebih diinginkan daripada emas. Bukan lebih berharga dibandingkan harganya gitu ya. Tetapi bahasa yang lebih tepat sebetulnya lebih diinginkan daripada emas. Begitu diinginkan firman Tuhan buat Mazmur. Karena menyegarkan jiwanya. Karena menyukakan hatinya. Karena membuat matanya bercahaya. Dan lebih manis dari madu. Itu kata-katanya. Dan ayat 8-12 dari Mazmur 19 ini menutup dengan kata-kata. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Upah itu artinya hasil dari kita melakukan sesuatu. Makanya dapat upah. Beda dengan anugerah. Anugerah saudara nggak bikin apa-apa, Tuhan kasih kepada saudara. Betul ya? Tetapi upah nggak begitu. Upah itu artinya saudara lakukan sesuatu, kemudian saudara dapat reward. Makanya dikatakan orang yang berpegang. Nah, pegang firman Tuhan, upahnya besar buat saudara. Usaha kita pegang firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Dan setiap kita yang sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan akan mendapat upah yang besar. Nah sekarang saya mau lebih spesifik ke arah pengalaman pribadi. Dari orang-orang dan dari saya sendiri dengan Alkitab. Ibrani 4 ayat 12, saudara katakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Hidup dan kuat. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Yang saya mau katakan dengan bahasa yang sederhana dari saya, firman Tuhan itu hidup. Dan bagi saya, hidup itu artinya berbicara kepada saya secara spesifik untuk situasi yang sedang saya hadapi. Itulah hidup. Firman Tuhan, kalau saudara izinkan, akan berbicara kepada saudara untuk situasi yang sedang saudara hadapi. Saudara percaya nggak percaya? Satu aja, buktikan itu, lakukan itu. Itulah hidup. Firman Tuhan itu hidup dan menghidupkan. Jadi kalau mati bisa jadi hidup karena firman Tuhan. Jadi kalau kering, kalau kosong, kalau gersang bisa menjadi penuh kehidupan karena firman Tuhan. Dan ayat tadi katakan aktif dan kuat, aktif kuat. Dia nggak pasif, dia aktif melakukan fungsinya. Cuma tetap ada bagian kita. Tetapi dia aktif, dia kuat, dia penuh kuasa untuk mewujudkan apa yang dia sampaikan. Itulah firman Tuhan. Ada seseorang dimasukkan ke dalam penjara tanpa dipersiapkan. Bingung dia masuk penjara. Kaget dia masuk penjara.
Tetapi yang terpikir kepada dia pada waktu dia dimasukkan ke dalam penjara. Yang dia sampaikan kepada keluarganya. Saya perlu Alkitab. Itu aja. Dan somehow keluarganya tersebut bukan cuma memberikan dia Alkitab, tapi Alkitab serta buku notes dengan ballpoint. Bagi orang ini, cuma itu doang yang dia bawa masuk di awalnya. Karena kaget, karena gak siap. Gak ada apa-apa lagi persiapan. Dan orang ini mengalami seperti yang kita bahas tadi. Firman Tuhan itu menjadi begitu hidup buat dia. Berbicara kepada dia. Meneguhkan dia, menguatkan dia. Memberikan pengharapan kepada dia. Dan menjadi begitu hidup untuk dia di situasi yang sedang dia hadapi. Saya belajar. Dari cerita ini. Jangan tunggu masuk penjara dulu, maksud saya. Dan kata-kata yang diucapkan oleh orang ini begini. Kehidupan di penjara, kehidupan yang mengagetkan. Tapi, ini kata-katanya. Alkitab di penjara dan bukan pengalaman di penjara yang membentuk hidup saya. Bagi kita bisa punya penjara lain-lain. Bukan fisik mungkin. Bagi kita bisa punya pengalaman lain-lain. Bagi kita, kembali lagi, kita bisa dikhianati orang, kita bisa dikecewakan oleh keadaan, kita bisa kok mau dipromosi, nggak dapat promosi. Bahkan kepada hamba-hamba Tuhan, begitu banyak hamba Tuhan yang juga kecewa dengan pelayanan, kecewa terhadap orang lain. Pertanyaan saya, apakah itu semua yang kita izinkan, yang kita biarkan membentuk kita? Padahal ada firman Tuhan yang Tuhan sediakan dengan semua manfaatnya tersebut. Dengan yang tadi dikatakan hidup, menghidupkan, aktif, kuat, punya kuasa. Saudara, dan saya bukan lagi promosi Alkitab. Saya mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Sampai saudara hidupi dan saudara lakukan, baru saudara akan mengalaminya. Dan bagi orang ini, pengalaman dia di penjara tersebut betul-betul menyatakan, membuat Alkitab itu begitu hidup. Betul-betul dia bisa mengatakan Alkitab yang membentuk saya selama saya di penjara. Dan bukan pengalaman saya, bukan kehidupan saya di penjara yang membentuk hidup saya. Begitu juga bagi saudara, apapun yang saudara alami saudara. Jangan biarkan itu membentuk saudara. Kita bisa ambil pelajaran daripadanya. Tetapi izinkan firman Tuhan. Izinkan Alkitab yang membentuk saudara. Apapun pengalaman hidup saudara, justru makin masuklah ke sini. Galilah ini, pelajarilah ini. Lihatlah, kalau Tuhan katakan ini hidup, buktikan dia hidup. Izinkan ini yang membentuk saudara. By the way, ini cuma buku saudara ya. Sian juga dari tadi saya pukul-pukul soalnya. Bagaimana firman Tuhan membentuk kita? Itu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana firman Tuhan membentuk hidup saudara? Saudara pasti baca. Baca. Renungkan. Dan akukan dengan mulut saudara. Itu mulainya. Baca, renungkan, akukan. Tetapi sebelum saudara melakukannya, saudara ingat ini apa? Firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan yang tertulis. Perlakuannya sebagai firman Tuhan. Lalu saudara baca, saudara renungkan, saudara akukan. Dari situ kita mulainya. Kemudian setelah itu, berdoa. Berdoa agar Roh Kudus membuka hati kita. Supaya kita bisa menerima, mengerti, bahkan kita bisa menghidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan bekerja sama dengan Roh Kudus yang akan membawa transformasi supranatural bagi kita. Berdoa, baca Alkitab, berdoa. Tuhan, aku mau baca nih. Kalau engkau bilang ini hidup, aku mau baca dan Tuhan buat ini menjadi hidup buat aku gitu loh. Berdoa. Baca Alkitab, berdoa. Dan kemudian melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman untuk menghidupi dan melakukan firman Tuhan tersebut. Amin. Melangkah dengan iman dan hidupi firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan tersebut. Saya
biasa baca Alkitab ini urut, saudara. Kalau bagi orang yang baru bertobat, baru kenal Tuhan, saya biasanya dorong baca kitab Markus. Kalau bagi orang yang mengalami pergumulan hidup berat, bertanya-tanya kepada Tuhan, dan jadi ngerasa bersalah, kok komplain sama Tuhan? Saya bilang nggak apa-apa bertanya-tanya sama Tuhan. Saya biasanya dorong baca kitab Mazmur. Begitu. Ya, tapi saya sendiri saya baca urut. Begitu. Saya baca urut Alkitab. Dan bagaimana saya berdoa, Tuhan, ini kan firman-Mu, ini buku, tapi isinya firman-Mu. Biar firman-Mu ini berbicara kepadaku, biar firman-Mu ini jadi hidup buat aku. Jadi saya berdoa, saya baca, kemudian saya baca dengan suara yang keras. Itu kebiasaan saya. Saya baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Dan seringkali, waktu saya baca dengan suara yang keras, saya personalisasikan buat saya. Saya kasih contoh Mazmur 23. Tapi kebetulan pakai kata-katanya aku kan. Jadi saya baca betul-betul Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gitu. Itulah saya personalisasikan firman Tuhan. Dan itu menjadi hidup di dalam saya. Saudara. Saya mau kasih contoh saudara hari ini yang saya baca. Pagi tadi yang saya baca. Pagi tadi saya baca Mazmur 147. Mazmur 147 yang saya baca. Lalu dari Mazmur 147 ini saya personalisasikan buat saya. Dan begini cara saya baca. Sungguh baik bermazmur bagi Allahku. Sungguh indah mengangkat nyanyi pujian bagi Allahku. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Tuhan menyembuhkan aku. Tuhan membalut luka-luka hatiku. Besar Tuhanku, hebat kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Dan Tuhan meneguhkan aku. Buat saya itu cara saya baca. Dan kebetulan saya memang sedang di kitab Mazmur. Tetapi apapun juga kitabnya, saya baca dengan suara keras dan saya personalisasikan apa yang saya baca tersebut. Kemudian, setelah saya baca Alkitab, saya tulis apa yang saya dapat dari Alkitab tersebut. Dulu saya tulisnya di iPad, di handphone. Tapi dalam pengalaman saya nggak tahu, mungkin umur ya. Jadi saya nggak mengatakan nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai iPad. Bukan itu poin saya, tetapi untuk saya. Ternyata sebenarnya akhirnya balik lagi ke sini. Sudah lihat saya khotbah pakai iPad kan? Tapi akhirnya saya menulis jurnal saya pakai ini. Saya pakai ballpoint. Jadi saya tulis apa yang saya dapat. Saya tulis apa yang saya dapat, saudara. Betul-betul. Dan kemudian setelah saya tulis, saya baca lagi. Dan saya katakan, Tuhan, saya percaya ini janji Tuhan buat saya. Saya percaya ini hidup buat saya. Dan saya mau pegang ini. Saya mau terus mengakukan ini. Dan kemudian saya mulai berdoa. Saya berdoa dengan ayat ini. Saya berdoa untuk ayat ini. Saya berdoa untuk ayat ini termanifestasi di dalam hidup saya. Saya berdoa. Dan saya berdoa dalam bahasa roh cukup lama. Saya biasa berdoa bahasa roh. Nah, saya berdoa bahasa roh cukup lama. Sampai betul-betul buat saya saya ngerasa gini, oke udah cukup. Saya akan berhenti. Dan itulah kehidupan yang saya lakukan setiap hari, setiap pagi saya. Saya cuma kasih contoh saudara, karena apa yang saya lakukan bertahun-tahun ini, bukan cuma membuat saya bertahan hidup, bukan cuma membuat saya bertahan menghadapi tantangan dan cobaan dan kesulitan hidup. Tetapi sungguh-sungguh apa yang saya lakukan ini menghidupkan saya, membuat saya hidup, membuat saya aktif dan kuat, membuat roh saya kuat, membuat iman saya bertumbuh, saudaraku. Dan ini yang saya mau share kepada saudara. Alami firman Tuhan hidup buat saudara. Bukan cuma sekadar buku doang. Dan saya sadari, dan ada peristiwa yang membuat saya menyadari ini. Bahwa ternyata firman Tuhan menjadi kabar baik terutama kepada orang yang membutuhkan kabar baik.
Somehow bagi orang yang nggak butuh kabar baik kayaknya nggak terlalu gimana gitu. Ada satu pengalaman, ada orang masuk penjara, kembali lagi ada orang masuk penjara. Kemudian dia punya kesempatan untuk membawa masuk Alkitab ke penjara tersebut. Dan tentu ada kenalannya, sehingga bisa bawa Alkitab masuk. Tanpa pikir macam-macam, tanpa punya tujuan macam-macam, pokoknya bawa masuk aja Alkitab. Bawa masuk Alkitab ke dalam penjara, dibagi-bagi aja. Nggak lihat agama, nggak bagi aja siapa yang mau. Pokoknya bagi aja. Dibagi aja Alkitab. Yang surprise buat orang yang membagi ini. Satu persatu orang yang terima Alkitab datangi dia dan bertanya kepada dia, tolong ajari saya bagaimana cara bacanya. Kemudian ada orang lain lagi datang, tolong ajari saya dari mana saya mulainya. Dan ada orang lain lagi datang. Dan kemudian saudara tahu, orang yang membagikan Alkitab itu bertobat karena dia lihat orang lain yang terima lebih menghargai dan mencintai Alkitab daripada dia yang bagi. Di situ dia begitu sadar, wow, berharga banget ya buat mereka ini. Mungkin karena memang mereka perlu kabar baik. Dan akhirnya selama 30 hari dia di penjara. Itulah kerjaan. Mengajari orang. Membacanya bagaimana. Dan dia melihat bagaimana orang-orang yang menerima begitu menghargai kabar baik ini. Dan orang yang bagi bilang begini, saya bertobat. Dia nggak pernah baca Alkitab, bisa hargai Alkitab seperti itu. Ubah hati saya untuk saya bisa mencintai Alkitab seperti dia mencintai Alkitab. Tolong ubah hati saya supaya saya bisa haus kepada Alkitab seperti dia haus kepada Alkitab. Untuk saya bisa menghargai Alkitab seperti dia menghargai Alkitab. Jadi saudaraku, saya ingin menutup dengan mengajak kita. Mari kita menjadi jemaat yang mencintai Alkitab, yang mengingini Alkitab, yang menghargai Alkitab, dengan merenungkan, mempercayai sepenuhnya, dan melakukan apa yang dikatakannya. Akhirnya khotbah ini perlu pembuktian. Buktikanlah di dalam kehidupan saudara. Dan izinkan serta alami kehidupan yang dibentuk bukan oleh dunia, bukan oleh filsafat manusia, tetapi alami kehidupan yang dibentuk oleh firman. Amin. Amin. Mari aku berdoa biar kami menjadi pribadi yang mencintai Alkitab. Dan bahkan aku berdoa bagi kami yang masih agak skeptis, bangkitkan keinginan untuk kami baca firman. Dan aku berdoa pada waktu kami baca firman, biar kami ketemu. Biar firman yang kami baca hidup berbicara kepada kami. Bagi setiap kami, beri pengalaman ini Tuhan. Beri pengalaman ini. Ada seorang anak muda dengan masa depan yang luar biasa, dari agama seberang, ingin belajar bahasa Inggris, tapi nggak punya uang. Somehow kemudian
ada satu gereja atau pelayanan yang menyediakan kursus bahasa Inggris gratis. Dan bukunya juga gratis. Dan bukunya cuma satu, yaitu Alkitab dalam bahasa Inggris. Nanti tulus kan? Bisa belajar bahasa Inggris, dan itu memang tujuannya. Jadi dia terima buku itu. Karena yang awalnya dia pikir buku itu akan membuat dia bisa membaca, menulis, bahkan berbicara dalam bahasa Inggris. Buku itu hidup, saudara. Jadi nuntun dia ketemu Yesus secara pribadi. Dan orang itu menjadi murid Kristus seumur hidupnya melalui firman Allah yang hidup, yang kuat, yang berarti. Kalau orang itu mengalami hal tersebut, mari kita alami di dalam hidup. Amin. Biar kuasa firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan terjadi dan kami alami. Tuhan, biar kami memegang kebenaran firman-Mu ini lebih daripada kenyataan hidup kami. Mungkin hidup kami sulit, mungkin hidup kami tidak seperti yang Alkitab katakan. Kami mau komit untuk firman Tuhan yang membentuk kami dan bukan yang lain. Dan biarlah kekuatan dan kuasa dari firman bekerja di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.